Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah kita berkumpul di aula yang berbahagia ini dalam acara diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak dengan tema budaya positif. Dan tak lupa salawat serta salam kita sajikan kepada pangkuan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Untuk memberkati acara kita hari ini, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Syahrial. Kepada Syahrial disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لينظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا في قرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمر من قبله أفلا تعقلون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah
kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan turun kembali. Kata sambutan sekaligus pembukaan acara desimulasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak dengan tema budaya positif yang akan disampaikan oleh Ketua Komunitas Belajar SMK Negeri 1 ini kepada Ibu Yustika Intrakasih SSD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ilahi asara rasulullah puji berserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat beriringan salam tidak henti-hentinya kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita hingga akhir zaman yang insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta CGP angkatan ke-11. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah hadir di ruangan ini untuk memenuhi undangan dalam kegiatan destinasi. Yang saya tidak akan memperpanjang mukadimah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Akan destinasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak dengan tema budaya positif. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada peserta Bapak Ibu Guru para undangan. Saya ucapkan selamat dalam mengikuti kegiatan destinasi ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya marilah kita ikuti bersama-sama rangkaian acara desimulasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak dengan tema budaya positif pada SMK Negeri 1 ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Irawan SPD. Kepada Bapak, dipersilakan. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia kita tidak luput dari yang namanya bersyukur. Kita harus tetap bersyukur. Setiap detik nafas kita hari ini adalah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari kita syukuri hari ini kita masih diberikan umur yang panjang. Selalu bersyukur kepada Allah dan selalu kita selanjutnya memberikan selawat serta salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat beliau kita hari ini dari alam yang penuh kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan hari ini saya adalah salah satu calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, saya saat ini sudah mengikuti modul 1.1 sampai 1.4. Nah, pada akhirnya kegiatan guru penggerak ini mewajibkan saya untuk menyampaikan praktik baik, ya,
baik di mana hasil pendidikan saya selama 2 bulan ini dari modul 1.1 sampai 1.4 ya, akan saya bagikan ilmu yang saya miliki kepada Bapak Ibu. Semoga nantinya dapat bermanfaat untuk dapat diterapkan di sekolah, khususnya di kelas Bapak Ibu masing-masing. Baik, Bapak Ibu, hari ini ya, di depan sudah ada spanduk yang namanya diseminasi aksi nyata, program pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu masih semangat? Wajahnya lusuh nih, saya lihat ya. Wajahnya lusuh. Masih semangat? Oke. Silakan lanjutkan slide-nya, Bu. Bapak Ibu, saya hari ini akan menyampaikan beberapa modul. Jika sempat saya akan menyampaikan sampai ke 6 modul atau 6 materi yang ada di budaya positif. Yang pertama, budaya positif kita konsep intinya ada disiplin positif. Yang kedua, ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Nah, yang ketiga, ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol seorang guru. Yang kelima, ada keyakinan kelas. Nah, posisi terakhir yang harus kita kuasai adalah segitiga restitusi. Oke. Lanjut. Bapak Ibu, kita hari ini ya sekarang masuk kepada poin nomor 1. Kita bicara sekarang tentang yang namanya disiplin positif. Ya, silakan Bapak Ibu baca di depan. Ya, silakan kalau bisa berpasangan. Ya, saling berhadapan. Perhatikan instruksinya yang ada di depan. Ya, perhatikan instruksi yang ada di depan. Perhatikan instruksinya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ya, seperti yang instruksi di atas. Anda A, misalkan Ibu Suci adalah A, ya. Pak Jenal adalah B. Tugasnya adalah yang satu mengepalkan tangan. Misalkan Bu Suci mengepalkan tangan. Pak Jenal rayu Bu Suci, kayak mana caranya kepalan tangan itu mau dibuka oleh Bu Suci. Apapun caranya, kayak mana caranya, ya nggak boleh. Di situ ada yang bilang menggelitik, nggak boleh. Pak Jenal kan bukan murim nih, jangan digelitiki pula supaya Bu Suci mau buka. Ya, oke. Ya Pak Jenal, walaupun instruksinya boleh menggelitik dan lain sebagainya, menggoda, menggelitik, memarahi. Ya, mungkin kita hari ini posisi kita atasan, mau marahi bawahan juga boleh. Yang penting istilahnya mau dibuka. Oke? Siap? Instruksinya sudah jelas itu. Satu mengepalkan tangan, nanti secara bergantian kayak mana cara mau dibuka. Nggak dibuka, ya itu hak masing-masing. Ya, intinya seperti itu. Tugas rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan kawannya. Teman Anda boleh memujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik. Jangan, Pak Jenal. Nah. Oke, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Oke, di sini dikasih waktu 30 detik, tapi saya ambil waktu 1 menit. Silakan berhadapan. Siapa yang mengepalkan tangan? 1 menit untuk ya, yang sebelah sini mengepalkan. Bagaimana caranya mau dibuka? Ya dirayu atau di apa terserah. Boleh marah, boleh terserah apa aja. Bagaimana caranya mau dibuka? Oke. Baik. Oke. Gantian Bapak Ibu, gantian merayunya. Yang sebelah selanjutnya pegang kepala tangannya diganti dengan kawan sebelahnya. Nah, silakan rayu yang sebelahnya. Boleh dikasih uang, digelitik, dimarahi, digoda dan lain sebagainya.
Oke. Lanjut. Oke, kembali fokusnya ke saya Bapak Ibu. Oke ya, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lakukan barusan adalah salah satu kegiatan ya, di mana semua itu Bapak Ibu boleh melihat apa pertanyaan yang ada di depan. Pertanyaan yang pertama adalah apakah Anda ya atau B ya, atau orang yang mengepalkan tangan ya, mengapa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Ada yang buka tadi? Lewat tunjuk tangan satu orang. Yang buka, yang udah dirayu mau dibuka. Oke, silakan Bu Desi. Alasannya? Kenapa Ibu mau buka ketika diminta oleh Ibu Yustika kepalan tangannya? Mengharuskan untuk dibuka. Oke, Pak Jenal apa alasannya, Pak? Saya kasihan. Oke, Mbak. Saya kasihan Pak melihat. Oke. Alasan Pak Jenal mungkin alasan Pak Jenal hari ini kasihan kepada Bu Suci. Kasihan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini ya, selanjutnya ada pertanyaan kedua yang tetap menutup. Bapak tetap menutup. Buka Pak saya Pak, malen nih Pak. Oke. Yang tetap menutup. Ini nggak sampai Bu. Silakan Bu Tika. Kenapa tetap menutup? Pertanyaan tidak menstimulus saya untuk membuka tangan saya karena tidak sesuai dengan fakta yang saya dengar. Berarti Bu Desi kurang rayuannya. Kurang rayuannya, kurang cara memarahinya ya. Hari ini yang meminta itu bisa saja atasan kita ya. Kontrolnya tetap sama siapa? Sama siapa? Sama diri kita sendiri. Dalam kegiatan ini apa yang Bapak Ibu dapatkan dari ilmu menggepalkan dan tetap menutup atau bahkan ada yang membuka? Silakan. Ada yang bisa menyampaikan sesuatu Kalau saya terkait ilmu menggepalkan tadi yang tetap menutup dan yang ada yang membuka? Silakan Pak Beni. Pak ya, langsung aja Pak ya. Boleh Pak. Kalau menurut saya tadi tetap mengembangkan tangan saya karena saya tetap pada pendirian saya dan apa yang dia tidak mempan untuk saya. Oke Bapak. Hari ini yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Ketika Bapak Ibu dirayu oleh atasan, ayolah buka. Ini jangan negatif Bapak Ibu. Ya, kita pikiran kita budaya positif. Jadi pikirannya jangan negatif. Ya. Jadi ketika dirayu oleh atasan kita, maulah ikut kegiatan ini. Kayak mana cara maulah. Kalau itu tidak sesuai dengan prinsip Bapak Ibu, bagaimana? Apakah Bapak Ibu orang yang mudah, tidak punya harga diri atau lain sebagainya? Semuanya ada pada diri Bapak Ibu. Hari ini apa yang kita lakukan adalah karena diri kita sendiri. Artinya semua itu adalah motivasi internal kita, bukan dari eksternal orang lain. Ya, semua yang kita lakukan karena diri kita. Jadi jangan salahkan orang lain ketika kita tidak sukses besok dengan apa yang kita inginkan. Oke, silakan lanjutkan. Bapak Ibu, ada ilustrasi guru mengontrol murid. Selama ini kita mengontrol murid atau tidak? Apakah itu baik? Ya, di situ dijelaskan pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Artinya, kalaupun dia patuh sama kita, karena dia mengizinkan dirinya untuk patuh sama kita, terlepas dari pendidikan agama ini itu. Tapi yang jelas dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kalau dia nggak mau, ada kan juga siswa yang nggak mau untuk dikontrol sesuai dengan keinginan kita. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Ya, kalau yang mau mengikuti.
Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak, ya, anak-anak Bapak Ibu di kelas, ketika dia mematuhi kita, dia punya tujuannya. Kadang-kadang dia malas bermasalah sama Pak Beni. Pak Beni banyak kali cakapnya. Aku ikuti aja lah, daripada aku kena lari keliling lapangan dan lain sebagainya. Ya, hari ini mari kita introspeksi diri. Apakah kita hari ini telah benar dalam posisi mengontrol murid? Lanjutkan. Oke, di sini udah jelas contoh permasalahan. Penggunaan hukuman berlebihan. Guru mungkin merasa bahwa dengan memberikan hukuman yang keras, mereka dapat mengendalikan perilaku siswa. Benar seperti itu, Bapak? Ya. Kalau kita udah kasih hukuman, ya, apakah kita udah bisa mengontrol murid kita? Apakah dia udah melakukannya dengan ikhlas? Belum. Ya. Jadi penggunaan hukuman yang berlebihan itu sering menciptakan rasa takut. Kadang-kadang dia bisa benci. Maaf cakap, kalau bukan dia terlalu keras dengan BK-nya, walaupun itu sifatnya membimbing ke arah yang lebih baik, kalau caranya salah dia bisa benci sampai kapanpun, sampai tua. Dia ingat Pak Beni itu orangnya hancur kali. Dia suka cuke-cuke saya. Itu contoh. Ya, tapi nggak kayak gitu Pak Beni kan? Oke. Kurangnya keterlibatan siswa. Guru terlalu mengontrol, mungkin tidak memberikan ruang. Karena terlalu kita kontrol, murid itu nggak punya ruang. Ya, murid itu nggak punya ruang lagi. Dia seperti terpaksa melakukan sesuatu. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, apakah seperti itu? Ya, Bapak Ibu, kita udah 3 tahun menjalankan kurikulum Merdeka. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita apa? Tentang pendidikan. Ada yang tahu? Bu Tika? Tahu Bapak Ki Hajar Dewantara? Ini bukan yang jual bakso di depan. Bukan. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak pendidikan. Apa kata beliau tentang pendidikan anak? Oke, silakan Bu Devi. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu haruslah berpihak kepada murid dan guru itu sifatnya hanya menuntun bukan menuntut. Lalu karena setiap siswa itu setiap anak terlahir dengan kodratnya masing-masing. Mereka hanya perlu dituntun oleh guru agar bisa berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Baik. Terima kasih untuk Bu Devi. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Devi. Benar sekali seperti yang disampaikan oleh Bu Devi. Ki Hajar Dewantara udah jelas. Selama ini kenapa baru sekarang? Karena kurikulum Merdeka menggunakan banyak filsafat dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Bu Devi, bahwa pendidikan sebenarnya adalah menuntun, bukan memaksa. Kita hanya menuntun mereka ke arah kodratnya. Hari ini kita dia udah punya kodratnya. Dia terlahir di keluarga siapa? Dia udah punya kodratnya mau jadi apa. Tinggal hari ini kita arahkan dia untuk mencapai kodratnya. Contoh, seperti ilustrasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara juga. Hari ini kalau kita tanam padi, boleh nggak kita pakai pupuk sawit? Apakah makin bagus? Nah, kalau kita rawat padi, bagaimana? Berarti kita rawatlah dengan cara-cara merawat padi. Tanam dia, kasih pupuk dia, pupuk padi. Jangan dikasih pupuk yang bukan untuk dia. Larinya kemana? Ya, cabangnya bisa keriting. Coba lihat hasilnya. Manusia juga seperti itu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu salah memberikan ilmu, salah menuntut, maka anak-anak itu akan belok ke sana kemari. Nah, salah siapa? Dosa siapa? Coba Bapak Ibu, pernah nggak terpikirkan seperti itu? Dosa siapa hari ini anak-anak salah menggunakan narkoba? Tidak sepenuhnya salah kita, tapi ada andil kita di situ. Ya, mari kita camkan baik-baik. Nah, lanjut. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di depan, ya. Kita di sana bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan yang namanya teori kontrol. Stephen R. Covey, ya, dalam bukunya Principle on Truth,
Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat sebuah kemajuan, perlahan sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ya, ubah perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Ya. Bagaimana kita melihat dunia, ubah. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda serta skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada yang namanya stimulus respon, ada yang namanya teori kontrol. Realitas, stimulus respon itu realitas, kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrolnya adalah realitas, kebutuhan kita berbeda. Bapak Ibu ada yang tahu stimulus respon itu apa? Ada? Rangsang, Pak ya. Oh ya. Ya, rangsangan. Stimulusnya, responnya, respon itu apa? Saudara. Ya, respon. Ya, baik. Terima kasih tadi. Udah sangat benar mengarahkan tadi. Yang mana yang rangsangan di situ? Respon atau stimulus? Stimulus. Itu adalah rangsangan. Bapak Ibu, ketika kita hari ini tolong kerjakan siapa yang bisa menjawab soal nomor 5. Ya, kira-kira apa reaksi anak setelah kita ngomong seperti itu? Ini kita lagi ngajar nih, ya seperti biasa. Kita bilang, kita udah nulis tuh pertanyaan. Anak-anak, siapa yang bisa jawab pertanyaan yang ada di depan? Nah, respon anak-anak apa? Diam. Terus? Mengacungkan tangan. Nah, itu adalah bukti bahwasanya hari ini ya yang kita lakukan itu dalam stimulus respon, aksi, reaksi. Kita beraksi, anak-anak bereaksi. Kamu harus patuh dengan ini. Maka reaksi mereka apa? Kamu harus datang tepat waktu. Maka reaksinya apa? Mereka harus datang dengan datang di awal, tidak terlambat. Nah, bagus nggak kayak gitu? Kesannya perintah di situ. Anak-anak harus patuh di situ. Baguskah kita ikut stimulus respon? Anak-anak tidak diberi ruang di situ. Mereka mengikuti apa yang kita mau lakukan. Itulah yang namanya stimulus respon. Nah, teori kontrol berbeda. Anak-anak kita kasih pilihan. Nah, saya sudah sampaikan tadi, budaya positif itu yang mau kita kembangkan dari internal kita. Berbuat berdasarkan prinsip kemauan diri kita. Bukan karena orang lain. Ya. Nah, teori kontrol membuat kita punya pilihan. Nah, ketika kita sudah selesai menjelaskan, anak-anak bertanya, "Pak, apa yang dimaksud dengan logaritma?" Bertanya. Karena mereka butuh. Maka keluarlah pertanyaan. Nah, karena mereka menganggap itu butuh, maka itulah yang ditanyakan. Nah, yang perlu kita gali di sini dalam budaya positif adalah bagaimana kita menggali, menciptakan, membuat anak untuk bisa mempunyai yang namanya motivasi internal, jangan eksternal. Yang kita lakukan bagus, positif. Nah, jangan buang sampah. Tapi itu sifatnya adalah eksternal. Nah, kita yang harus kita lakukan hari ini, bagaimana anak mau mengikuti kita karena dia ingin melakukan. Bukan karena disuruh. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Lihat waktu ya. Nah, Bapak Ibu coba lihat. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, ya, susah sedikit. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka.
Artinya merdeka hari ini, kalau kita nggak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, maka penguasa lah yang mendisiplinkan kita. Hari ini kita punya kepala sekolah. Kenapa kita harus hari ini disiplinkan oleh kepala sekolah? Apa yang salah dengan diri kita? Pernahkah kita koreksi diri kita? Sehingga kenapa Bapak kepala sekolah kadang-kadang harus marah-marah? Kenapa harus disampaikan? Kenapa harus saya? Tapi pernahkah kita bertanya, kenapa beliau mendisiplinkan kita? Itu pertanyaannya. Bukan kenapa harus saya aja. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini sama seperti yang saya sampaikan, kita lanjut. Oke, kita simpulkan. Disiplin positif adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penguatan perilaku baik melalui dorongan dan dukungan, bukan melalui hukuman dan ketakutan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi jangan kasih hukuman anak-anak. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya yang internal tadi. Jadi ketika dia melakukan, memang karena dia ingin melakukan, bukan karena orang lain. Oke, sekian tentang disiplin positif. Ada yang perlu dipertanyakan? Saya berharap ada respon dari Bapak Ibu terkait boleh dengan permasalahan di sekolah kita. Ya, kalau saya nggak bisa jawab, mungkin bisa juga dibantu oleh kawan yang ada di ruangan ini. Silakan, mungkin ada terkait pelaksanaan disiplin di sekolah. Ya, ini tentang disiplin positif. Ada, Pak Jenal? Ada nggak anak kita selama ini udah menjalankan disiplin positif atau belum? Oh, sudah. Sudah. Oke. Oke, ada pendapat lain? Ada? Ada jelas semua. Oke, jelas ya. Ini mudah-mudahan jelas sejelas-jelasnya ya. Oke. Oke, Bapak Ibu. Saya lihat ini apakah saya yang tegang atau Bapak Ibu yang memang suasana hatinya tidak baik. Hah? Oke. Sekarang kita coba hidupkan suasana. Kita mulai dengan ice breaking. Kita mulai dengan ice breaking. Kalau sekarang jawab pertanyaan saya, ya, dengan ya atau tidak. Ya atau tidak. Kalau ya, gini. Ya. Kalau ya, kalau tidak. Jelas? Jelas Bapak Ibu? Coba saya tes. Ya. Masih bingung. Tidak. Tidak. Sekali lagi. Tidak. Oke, iya. Pak Jenal sudah makan hari ini? Sudah. Jawabannya dengan seperti saya tadi. Ya atau tidak? Pak Jenal sudah sarapan hari ini? Oke, betul. Oke. Pak Jenal, apakah Pak Jenal seorang guru? Ya. Ya. Bu Tika masih senang berada di sekolah ini? Oh, tadi kan jawabnya apa? Tidak ya. Mudah-mudahan ini nggak dilihat oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya. Kalau nanti salah tanggapannya ya. Ya. Apakah sekolah kita menyenangkan Ibu Julianti? Tidak. Pakai jawaban ya. Saya nggak minta jawaban. Oke, fokus. Apakah di bawah kepemimpinan Bapak Kepala Sekolah Bapak Antoni Slamet sekolah ini semakin bagus, Bu Fitri? Ya, bagus ya. Jawabannya apa tadi? Ini atau ini? Oke, sekali lagi. Apakah di bawah kepemimpinan Bapak Antoni Slamet sekolah ini semakin bagus, Bu Fitri? Ya, ini video hidup ya Bu, itu dilihat Pak Tony. Oke. Baik, terima kasih untuk kita semua. Kita lanjut ke motivasi perilaku manusia.
Bapak Ibu, di depan ada motivasi perilaku manusia. Kita melakukan sesuatu itu ada 3 poin sebenarnya. Ketika kita mau melakukan sesuatu, itu ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang merdeka. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini terkait dengan tadi yang namanya disiplin positif. Nah, lanjut. Ya. Bapak Ibu, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Hari ini kita kasih tugas ke anak-anak kita. Kerjakan halaman sekian. Atau kerjakan LKPD yang sudah ada di kelompok. Respon mereka ya, mengerjakan tapi dengan tidak ikhlas. Ya. Mereka itu masuk ke dalam takut. Ya. Ini kalau nggak aku kerjain Pak Beni marah nih. Ini maaf Pak Beni aja yang saya nampak. Oke. Ini kalau saya nggak kerjakan ini kayaknya kena cambuk saya nih sama Bu Julianti. Karena kita agama kalau nggak bisa larinya ke cambuk, ya. Itu nggak bisa kita hindari, cambuk. Ya. Nggak sholat, anak 7 tahun dalam agama disuruh pukul. Nah. Atau saya ngeri nih, lihat Ibu Desi nih. Salah-salah nih, habis saya nih. Nah, kan? Atau pelajaran olahraga, salah-salah, kena push up saya nih. Jadi karena takut, maka dia melakukan. Ya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, maka dia patuhilah keinginan dari gurunya. Lanjut. Imbalan atau penghargaan. Pak Ibu, terkadang selama ini kita sudah melakukan hal ini. Kita kasih hadiah anak-anak kita. Ayo, siapa bisa? Ada 50.000 dari saya. Atau siapa bisa? Nanti ada kotak hadiah yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Nah, anak-anak akan patuhi itu selama Bapak Ibu kasih hadiah untuk mereka. Ketika Bapak Ibu nggak kasih hadiah, mereka bertanya, apa yang saya dapat dengan pertanyaan Bapak Ibu kalau saya melakukannya? Bagus? Bukan karena dirinya. Sekali lagi, bukan karena dirinya. Yang kita harapkan dari budaya positif tadi apa? Karena dorongan dirinya sendiri. Ya, bukan karena imbalan dari orang. Jadi penghargaan, hadiah itu akan menghancurkan anak didik kita. Sama juga kayak kita mendidik anak, ini kasih bonbon ya. Ini di rumah ya. Saya beli sepeda ya. Kalau Bapak Ibu rezekinya bagus. Kalau rezekinya nggak bagus, pas nggak sanggup beli, nggak percaya lagi dia ke Bapak Ibu. Oke, lanjut. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini yang terakhir yang harus kita kembangkan pada diri anak. Artinya dia melakukan berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa? Menjadi seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Berarti mereka melakukan memang karena mereka ingin melakukan. Bukan karena rasa ketakutan, ingin dapat penghargaan, tapi karena ingin mereka berubah, maka mereka melakukan. Nah, poinnya ya, di situ sudah disebutkan bahwasanya ini bersifat internal. Berarti ini yang harus kita kembangkan ke anak-anak kita untuk mau dia melakukan. Nah, lanjut. Hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, saya bagikan ini, saya minta pendapat Bapak Ibu. Nah, silakan jawab pertanyaan ini, nanti baca, untuk kemudian saya tanyakan kepada Bapak Ibu, apa respon Bapak Ibu terkait yang ada di sini.
Oke, dibaca Bapak Ibu. Oke. Oke, Bapak Ibu dipahami dan dicoba jawab pertanyaan yang ada di depan di lembar kerja. Bukan. Oke, sudah Bapak Ibu? Ya, ya, coba yang Pak, ya, di atas. Oke, baik, Bapak Ibu udah baca itu kan? Permasalahannya adalah, ada yang bisa kasih tanggapan? Saya bacakan dulu ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Saya pernah dapat ini, saya mengajar anak menggambar. Ya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap, ya, dan menertawakan Iva tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Oke, ada yang bisa kasih tanggapan? Ibu Suci mungkin? Belum ya, Bu? Oke, siapa yang bisa kasih tanggapan? Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Bisa kasih tanggapan, Bu Fit? Seharusnya Pak Seno ini memberikan waktu untuk si anak ini menghayati dulu pertanyaannya itu, supaya anak ini bisa, anak yang ini nggak bisa, tanyakan dulu kepada gurunya. Oke. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kasih waktu untuk anak. Ya, untuk apa, Bu? Biar bisa anaknya gugup nih, bukan karena dia nggak bisa, atau mungkin kitanya, gurunya yang membosankan. Nah, kira-kira kita guru itu harus ngapain kalau mendapat anak yang seperti itu? Memotivasi dia dulu agar dia paham. Tadi kan dia ceritanya kurang memahami. Oke, terus? Jadi kita kasih kesempatan untuk dia. Ini kalau pengalaman pribadi saya. Ya. Jadi saya melihat dulu apa penyebab dia. Gitu. Kalau dia kurang motivasi, artinya misalnya dia belum tahu nih tujuan dia belajar matematika untuk apa. Nah, jadi dikasih motivasi dulu. Maksudnya bagian mana yang dia nggak bisa, dari situ dari nol dulu diurut, kasih pemahaman sampai dia bisa. Jadi nggak langsung ngomong maju ke depan pegang hidung. Oke. Baik, terima kasih Bu Tika. Kadang-kadang ini Bapak Ibu, kita terbawa emosi. Ya, kita guru juga manusia. Saya juga kadang nggak lepas dari hal yang salah. Nah, di sini kita coba budayakan positif, ya, positif dalam memfasilitasi anak. Nah, kadang-kadang lebih parahnya lagi, saya dapat langsung nih, yang digambarkan gurunya, ya, gurunya, ya kan, dengan tulisan-tulisan. Itu kalau kita nggak baca bukunya, saya tahu ketika saya dapat bukunya. Nah, jadi pernahkah kita refleksi diri? Apakah kita sudah menarik dalam memberi materi kepada anak-anak sehingga anak-anak hari ini kita belum tahu faktor apa yang membuat dia nggak suka sama kita? Apakah memang karena materinya atau karena pribadi kita yang dilihat selama ini sama dia, atau mereka punya permasalahan lain? Nah, dalam kasus ini saya lihat seharusnya, ya, menurut saya juga nggak benar. Menurut saya,
Pak Seno, dia harus menyediakan waktu khusus terhadap Iva, panggil Iva. Kenapa Iva, kamu waktu saya mengajar tadi menggambar? Kita selidiki. Nah, kita di sini punya yang nanti kalau cukup waktu, kayaknya nggak cukup waktu. Kita seperti yang sudah disampaikan oleh kawan CGP lain, kita di sini punya yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, di dalam budaya positif ini, inilah yang kita mau ajarkan kepada diri kita sendiri, bahwasanya kita jangan menghukum, jangan memberi penghargaan, tapi yang mau kita lakukan adalah apa? Anak melakukan sesuatu itu karena faktor internal. Karena dia memang ingin melakukan. Berarti tumbuhkanlah pada anak poin positif yang ingin dia lakukan. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Devi, Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita, guru hanya tugasnya menuntun. Membawa anak kepada kodratnya. Anak udah punya kodratnya, tugas kita mengantarkan dia. Menuntun anak sesuai kodratnya. Untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Supaya dia bisa diterima di anggota masyarakat. Dan supaya dia bangga dengan dirinya. Itulah tugas kita hari ini. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini, harusnya kita lebih bijak dengan melakukan yang namanya segitiga restitusi. Oke, karena waktu, kita lanjut aja ke segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Silakan nilai. Terkadang mungkin saya juga tidak terlalu benar. Bapak Ibu audien, silakan menilai apa itu segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini salah satu model ya yang diajarkan dalam pendidikan guru penggerak supaya kita laksanakan dalam pendidikan. Bukan suatu keyakinan baik, apa yang harus dia lakukan ketika dia melanggar suatu keyakinan. Nah, tugas kita sebagai guru buat keyakinan kelas. Nah, ini udah diarahkan oleh Bapak Kepala Sekolah kemarin. Setiap guru harus buat suatu keyakinan kelas. Keyakinan, ya. Keyakinan yang harus dilaksanakan oleh seluruh peserta di dalam kelas. Nah, tugas kita nanti apa? Setelah ada keyakinan, ada konsekuensi. Ketika keyakinan udah disepakati, maka harus juga ada konsekuensi. Ya, ada juga yang namanya yang terakhir adalah nilai positif. Kalau aku nggak buat ini, kenapa? Anak-anak kan sering bertanya tuh. Kalau aku nggak mau datang cepat, kenapa? Nah, keyakinan kelas kita buat berdasarkan hal-hal positif. Masuk tepat waktu. Dilarang menggunakan kata negatif. Dilarang terlambat. Jangan datang terlambat. Jangan pakai kata negatif di situ. Dalam sebuah keyakinan kelas, masuklah tepat waktu. Berdoalah sebelum belajar. Akhirilah pembelajaran dengan bersalawat. Itu suatu keyakinan. Hargailah pendapat kawan. Nah, apa konsekuensinya kalau kita nggak menghargai pendapat kawan? Kita buat konsekuensi. Sehingga waktu anak telah melanggar keyakinan tersebut, dia akan melaksanakan konsekuensi yang telah kita sepakati. Nah, jadi dia menurut saya nggak akan terbebani karena memang itu telah disepakati secara bersama. Nah, ada nggak apa-apa. Ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lanjut. Oke, Bapak Ibu, tindakan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya, kita dalam menstabilkan identitas jangan langsung menyalahkan anak sini. Kalau anak terlambat, kira-kira kamu aja yang terlambat. Apakah bagus bahasanya itu? Muka kamu aja, Bini. Nggak sanggup lihat saya muka kamu. Begitukah kita seorang guru? Maaf Pak Beni, bukan Pak Beni ini. Ini hanya sampel selama ini kita sering memarahi murid.
Ya, seharusnya kita ngapain? Benny, saya juga dulu pernah terlambat kayak kamu. Nah, tapi saya berusaha untuk lebih cepat kemudian hari. Ya, saya nggak menyalahkan Benny. Benny saya lihat orangnya mukanya baik. Kan nilai positif yang kita tanamkan kepada anak. Artinya dia nggak merasa bersalah dengan itu dan besok dia mau melakukan yang seharusnya dia lakukan. Ya, yang kedua menanyakan keyakinan. Tadi ada keyakinan yang sudah saya sampaikan. Keyakinan udah kita buat. Kita tanya, Benny, ketika kamu masuk kelas matematika terlambat, konsekuensinya apa, Benny? Mencatat, Pak, atau membuat refleksi, Pak, yang terlambat saya 15 menit, maka saya akan keluar 15 menit lebih terlambat. Jangan enggak. Ini kadang saya juga seperti itu. Udah terlambat 15 menit, push up. Bagus? Ada nilai positifnya? Yang ada, anak itu makin dendam sama kita. Makin benci sama kita. Kalau jumpa kita bukan takut, dia menghindari. Ada rasa ketakutan. Nah, yang ketiga yang kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita bilang sama Benny, saya yakin kamu Benny terlambat punya alasan. Kan kita nggak tahu si Benny itu terlambat kenapa. Pasti dia terlambat punya alasan. Itu yang harus kita lakukan di tahap yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Oh, dia bilang, Pak, saya tidur malam telat, Pak. Ini saya main game gini. Saya sebenarnya yang ini. Nah, menurut kamu Benny main game sampai jam 1 bagus, Benny? Enggak. Kira-kira yang membuat kamu terlambat selama ini apa? Apa karena main game? Tujuan mama. Tonton prosesnya. Aktornya agak tegang sedikit ya. Tahu kenapa ada ya? Tadi waktu jam ketiga pelajaran matematika, tepatnya pada saat teman kalian sedang melakukan presentasi, Pak lihat kedua asik sekali mengobrol di belakang. Ya Pak, kami minta maaf. Menurut kalian mengobrol saat teman lain melakukan presentasi, apakah sesuatu yang baik dilakukan? Ya, presentasi jadi terganggu karena kami ngobrol. Ya Pak, salah halnya Pak, dia yang tidak ngobrol. Kenapa? Lain kali tidak akan mengalami. Baik, saya di sini tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi saya menyadari ngobrol itu sesuatu yang aktif. Apalagi yang kita obrolkan sesuatu yang kita senangi. Ya, hampir semua orang suka ngobrol tentang sesuatu yang mereka senangi. Tapi jangan dilakukan saat teman lain sedang melakukan presentasi di depan. Saya juga pernah ketika melakukan kesalahan yang sama saat guru sedang mengajar saya berbicara. Tapi pada akhirnya saya menyadari itu sesuatu yang salah dilakukan. Oke, stop. Baik. Itu salah satu menurut saya bahasa-bahasa untuk menstabilkan identitas anak melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Artinya kita nggak menjustis. Hari ini siapa sih yang nggak buat kesalahan? Semua orang pernah buat kesalahan. Jangan hari ini kita guru, kita bilang kita nggak pernah buat kesalahan. Kita juga pernah rasakan yang namanya SMA, SMP. Jujur, saya juga pernah dilempar penghapus sama guru saya. Pelajaran bahasa Indonesia. Karena saya nggak fokus, saya nggak suka bahasa Indonesia. Dilempar lah, pakai penghapus. Tapi saya nggak marah sama gurunya, malah keluar dari situ saya minta maaf. Ya, oke. Bahasa semua orang bisa membuat kesalahan. Ya, hal yang kamu lakukan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Itu adalah bahasa-bahasa untuk menstabilkan identitas. Nah, ada tahap kedua yang harus kita lakukan selanjutnya adalah tentang pertandingan sepak bola 14 kemarin Pak. Karena Dani tidak bisa hadir. Jadi saya akan menceritakan tentang pertandingan sepak bola kemarin yang sangat seru. Ya Pak, saya penasaran karena kelas kami menang dengan 4-1 dengan kelas 23G. Wah seru nih, Bapak juga suka sepak bola.
Dan waktu kelas sekarang bertanding dengan kelas Bapak ya. Boleh Pak. Nah, sekarang kita kembali ke permasalahan. Bisa. Bisakah kita memperbaiki masalah ini? Bisa. Kira-kira apa solusi kalian memperbaiki masalah ini sehingga perilaku berbicara di depan saat teman sedang melakukan presentasi tidak terulang kembali? Kedepannya saya akan mengajak teman saya mengobrol pada saat jam istirahat. Saya juga kedepannya akan menunggu sampai pembelajaran selesai. Oke, baik, tapi kalian sekarang sudah tahu kapan mengobrol, kapan waktu mengobrol yang tepat untuk mengobrol tentang hobi kalian. Sudah. Bagaimana kalau Sabtu sore besok kelas kalian bertanding dengan kelas kita ya? Boleh Pak. Tim kelas kami akan melatih lebih baik. Oke, mungkin juga saya akan bicara dengan wali kelas kalian lagi. Baik, Pak Ibu. Ini salah satu validasi tindakan, validasi sebuah tindakan dari kesalahan siswa yang pertama tadi. Nah, kita di sini hanya memvalidasi benar atau salah dia melakukannya dengan bahasa-bahasa yang lebih positif. Nah, dia bicara tadi itu udah jelas salah. Tapi bagaimana caranya kita samarkan, kita validasi, kita bicara tentang keyakinan, ya, tentang presentasi ini itu, sehingga dia mau mengikuti apa yang mau kita harapkan. Yang kita harapkan Pak, mengikuti pembelajaran sesuai dengan yang kita inginkan. Melalui apa? Proses segitiga restitusi. Oke, di tahap yang terakhir. Masih lewat. Sekarang Bapak ingin bertanya kembali tentang perilaku kalian tadi. Kira-kira keyakinan kelas mana yang menunjukkan perilaku yang baik terhadap teman yang sedang melakukan presentasi di depan? Menghargai dan menghormati teman lain Pak. Mengikuti pembelajaran kelas. Benar sekali, dua keyakinan tadi yang telah kalian anggap. Menurut kalian berdua, keyakinan kelas tadi penting nggak untuk kita lakukan? Penting Pak, karena kalau saya tidak menghargai dan menghormati orang lain, maka orang lain juga tidak bisa menghargai dan menghormati saya. Bagaimana dengan kalian? Benar Pak, apa yang dikatakan Aulia. Selain itu saya akan belajar dengan serius. Insya Allah kedepannya kami akan lebih fokus lagi dalam pembelajaran berlangsung Pak. Bagus. Tentunya kalian bisa bayangkan kan, kalau ada teman yang berbicara ribut, kalian sedang kesal nggak? Kesal Pak, karena tidak dihargai oleh orang lain. Kesal Pak, karena tidak diperhatikan. Bagus, kalian sudah menyadari kesalahan kalian yang baik. Pastinya tidak enak saat kita sedang presentasi, ada teman yang ngobrol atau ada yang berbicara di belakang. Bukan begitu? Benar sekali. Nah, kedepannya kalian ingin menjadi siswa yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang dihargai oleh teman. Saya ingin menjadi yang disegani oleh teman-teman. Oke. Tentunya kalian tahu kan konsekuensi yang harus kalian lakukan ketika keyakinan kelas tadi yang kalian anggap. Saya akan meminta maaf. Maaf ke siapa? Minta maaf ke teman yang telah presentasi tadi Pak. Ada lagi? Saya mempresentasi di depan kelas tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, baik. Kapan kalian akan melaksanakannya? Saya akan meminta maaf pada saat saya sudah kembali ke kelas. Presentasinya besok Pak saat jam Bapak jam 5. Nah, kita sudah mempunyai solusinya. Kalian sudah tahu mana yang terbaik untuk hidup kalian, ya. Mudah-mudahan kedepannya kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, serta lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, setelah ini langsung kembali ke kelas. Ya. Baik, Bapak Ibu. Setelah 3 tahapan tadi kita lewati, ada yang mau kasih tanggapan terhadap pelaksanaan segitiga restitusi? Mungkin, nggak bagus Pak segitiga restitusi. Atau ini perlu kita kembangkan Pak. Ada yang mau kasih tanggapan? Ada? Dari siapa? Dari seluruh semua sekarang.
Oke, oke. Saya mau kita refleksi, ya. Saya mau satu orang hari ini merefleksikan apa yang udah kita pelajari hari ini. Mungkin Pak Beni bisa bantu saya refleksikan apa kegiatan pembelajaran kita hari ini atau praktik baik yang saya lakukan hari ini. Silakan Pak Beni. Terima kasih Pak. Saya sudah melihat tadi dari awal kegiatan pembukaan, kemudian ditutup dengan video pembelajaran. Nah, menurut saya Pak, banyak sekali yang dapat saya petik dari hasil pembelajaran ini. Yang pertama tentang yang dengan kelas tadi, restitusi, bagaimana cara menghadapi sekolah siswa dengan tanpa kekerasan, kemudian cara mengajar siswa supaya jujur dan lain-lain. Saya kira itu sangat bagus dan dapat. Bapak Ibu, hari ini kita telah banyak hal yang telah kita pelajari, ya. Coba bisa dikembalikan ke awal, Pak. Kembali ke awal. Ke awal. Oke, Bapak Ibu, hari ini saya bersama rekan-rekan lain yang udah di hari sebelumnya, kami hari ini telah melaksanakan yang namanya budaya positif, mensosialisasikan ilmu yang telah kami dapat dalam pendidikan guru penggerak untuk dapat dibagikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga budaya positif ini dimulai dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dapat kita ambil ilmunya dan dapat kita laksanakan dalam pembelajaran kita di kelas kita dan umumnya di sekolah kita. Dan semoga sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik, sekolah yang tentunya berpihak dan berpusat kepada murid, seperti yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi, mohon maaf atas kekhilafan saya, mungkin ada kekurangan dari diri saya, baik dalam saya menjelaskan ataupun dalam menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita terakhir membaca surat Al-Fatihah. Baik, alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih kepada rekan semua yang telah mau mengikuti praktik baik dari kami guru penggerak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.